Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ibra. Dan hari ini kita sedang berada di wilayah Desa Maroko, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Jadi hari ini kita akan mengunjungi satu keluarga yang saat ini masih tinggal menyendiri di tengah-tengah hutan. Oke teman-teman, seperti apa kisah keluarga ini? Ikutin terus ya video ini. Oke teman-teman, ini alhamdulillah kita bertemu dengan anak-anak dari keluarga yang kita kunjungi ini ya. Dan ini mereka baru pulang dari sekolah. Nah ini Ayogi, sekolah mereka nih di mana? Sekolahnya itu di Pangrumasan. Pangrumasan, jauh dari sini ya? Jauh. Dan ini nih anak-anaknya nih. Nah ini namanya siapa nih? Salma. Kalau yang ini? Oh, Fauzan, Masya Allah. Berarti ini ke rumah jalan kaki. Wow. Berapa kilo nih kita ke sana? Perkiraan 1 kilo lebih kayaknya. 1 kilo lebih. Oke, kita langsung nih. Karena ini udah ditungguin orang tuanya mungkin ya. Oke, duluan mangga. Nah, ini ya. Jadi, alhamdulillah ini kita berpapasan teman-teman. Dan luar biasanya mereka ini nggak takut teman-teman. Ini nggak dijemput loh. Berarti tiap hari kayak gini dari Salma? Iya. Oh. Jadi Salma kelas berapa? Kelas 5. Oh kelas 5. Kalau de Fauzan? Kelas 2. Oh kelas 2. Luar biasa nih. Anak-anak pemberani ya. Ini kita jalan melewati hutan-hutan lebat ini ya. Dan ini adalah jalan yang dilalui setiap hari. Baik itu berangkat maupun pulang. Ini luar biasa ya. Anak-anak di usia mereka harus berjuang seperti ini. Ini anak-anak hebat teman-teman. Hati-hati Fauzan, licin. Nih, sepatu mereka nih udah kotor-kotor nih. Fauzan, sepatunya ada berapa? 1. Kalau yang kakak 1. Kalau udah basah kayak gini besok dipakai lagi. Oh ya Allah. Kalau seragamnya 2. Kalau Fauzan 2. Kalau seragam aman. Tapi kalau sepatunya mereka ini nih cuman satu-satunya. Ya mudah-mudahan nanti ntar dikasih uang. Uangnya dipakai buat beli sepatu ya. Nah, jadi alhamdulillah kita kesini membawa titipan ya dari Ibu Sapia berupa sembako dan uang tunai senilai Rp500.000 dan juga ada sajadah dari KWN Qatar. Ini alhamdulillah pas banget ini. Jadi teman-teman seperti ini ya. Manfaatnya memberikan rezeki buat orang-orang yang tinggal di pelosok ya, sangat-sangat membantu, apalagi bagi mereka yang punya anak seperti ini. Dan mungkin ini di sana udah ada listrik kali ya? Udah. Ini ada jalurnya nih. Jalur kabelnya nih. Nah ini jalannya juga ada bekas motor ini ya. Cuman kalau hujan kayak gini ya gak bisa teman-teman, licin. Masih jauh? Apa? Udah deket? Masih jauh tuh. Luar biasa ini. Hebat ya anak-anak pemberani ini. Salutnya Fauzan ini ya.
Berarti kalau mereka ini berangkat pagi-pagi banget nih. Sekitar jam berapa berangkat dari sini kalau pagi? Jam 6. Nggak terlambat? Enggak ya, alhamdulillah. Berarti kurang lebih 1 jamannya di jalannya. Ayo Gia. Jadi kita dapat informasi ini dari Ayogi ya. Kebetulan mereka ini masih satu wilayah dengan desanya Ayogi. Nah ini kita nanjak. Masya Allah. Posisi rumahnya di sebelah mana, Yogi? Masih jauh, masih sebelah sana. Masih jauh? Ya. Wow. Nih, hebat ini anak-anak. Ini kakak nggak takut? Setiap pulang kayak gini? Enggak ya? Tuh, hutannya masih lebat banget ini. Luar biasa. Saya sangat bersyukur ya bisa bertemu dengan anak-anak seperti ini ya. Tadinya kita hanya mengunjungi orang tuanya, namun ini kita berpapasan di jalannya. Hebat ini. Rezeki mereka kali ya. Rezeki mereka nih teman-teman. Nanti kalau udah dekat, Ayogi dulu aja biar ngasih tahu, biar orang tuanya ini gak kaget nih. Karena kita ngikutin dari jauh ya. Faujan semangat ya. Patut kita acungin jempol nih anak-anak seperti ini. Di masa kecil harusnya bermain ya, tapi mereka ini anak-anak yang berjuang. Dan yang pasti mental mereka ini udah teruji teman-teman. Luar biasa ini. Dan setiap berangkat sekolah nih, mereka bawa payung ya. Tuh, ada payung di tangannya kakaknya tuh. Sekolah di sini memang jauh-jauh ya, Ayog ya? Iya, memang jauh. Paling dekat mah 1 kilo ya. Jadi ini berangkat sekolah naik angkot dulu berarti ya? Naik angkot dulu. Oh ibunya, Masya Allah. Punten. Assalamualaikum. Nah, itu kan ibunya udah nungguin kan? Waalaikum Bu Damang. Masya Allah. Ini maaf nih anaknya kita cekat di jalan ya. Kebetulan tujuannya mau ke ibu, mau ngantar titipan rezeki. Jadi papasan sama anak-anak. Yaudah ini kita langsung ke sana aja ya. Mangga. Ke sini nih jalannya nih. Ya Allah. Ibunya nyusul. Iya ya. Takut juga ya Bu ya anak-anaknya lewatin hutan nih. Jadi dari desa Pangrumasan ke sininya naik mobil. Kalau pagi diantar sama bapaknya. Naik mobil sampai sini baru jalan kakinya. Tapi dari sana ke sini jauh juga loh Bu ya. Hebat ini ya. Anak-anak pemberani. Kaget juga ketika pas kita mau ke sini, kata Ayogi ini anaknya yang kita kunjungin. Ya Allah. Ya udah kita sekalian lah bikin video ke sana. Ini dari mana? Saya dari aslinya dari Maluku Utara. Tinggalnya di Sodong, Tasik. Ya. Kebetulan saya dapat informasi dari Ayogi, katanya di sini ada yang tinggal di hutan,
Nah, dan alhamdulillah kita kesini berpapasan nih sama anak-anak. Luar biasa ini ya. Ya. Kita melewatin hutan bambu. Dan di sini nih air sungainya jernih nih. Nah. Mantap. Kaget juga ya ketemu sama ibunya. Tuh, ada gogoknya. Masya Allah. Alhamdulillah akhirnya teman-teman kita sampai juga ya. Setelah melewati jalan yang lumayan jauh dan licin ya. Jangan takut sama gogok. Dikasih makan Jal. Dan ini rumahnya Faujan ya. Masya Allah. Cakep nih ya. Ini rumahnya terbuat dari bambu ya. Nih, untuk atapnya ini dari asbes. Masya Allah. Ini Bapak kemana? Oh ya, ya udah nggak apa-apa, Ibu aja. Nanti kita wawancara Ibu aja. Ibu, punten pakai jilbab boleh nggak? Kita sambil lihat-lihat dulu ya suasana di sekitaran rumah nih. Dan ini mereka udah pakai listrik teman-teman. Ini ya. Tuh. Masya Allah. Kayak gini teman-teman. Ya. Nih. Luar biasa nih. Nah, untuk di bagian belakang sini ya, khususnya di dapur, ini bambunya udah keropos nih ya. Nih ya. Jauh juga nih teman-teman tinggalnya. Kurang lebih 1 kiloan. Oh, ada adiknya yang paling kecil juga. Nih ya. Dan di sini yang pasti ada gogok ya. Tuh. Udah nyambut kita ya. Sama Ijal nanti dikasih makan ikan. Ya, kalau udah dikasih makan kamu tenang. Kita mau wawancara. Kasih makan Jal, ikan Jal. Coba bawa ke sini si ada kecilnya salaman. Masya Allah. Ini umurnya berapa ini? Aduh, masih kecil banget. Seumuran Apkori kali ya. Luar biasa ini. Jan, masih semangat? Jadi kayak gini teman-teman ya. Ini kita tungguin ibunya ya. Setelah itu nanti kita wawancara. Berantakan. Nggak apa-apa. Mohon maaf ya Bu ya. Kameranya langsung hidup. Kita juga nggak tahu bisa berpapasan dengan ibu ya. Berpapasan dengan anak-anak nih. Masya Allah ya. Nah Ibu, saya mau tanya dulu ya ke Ibu ya sebelum ke anak-anak. Ibu sama keluarga ini tinggal di sini sudah berapa lama kira-kira? Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun? Iya. Masya Allah. Apa nggak takut ini kan tinggal jauh dari pemukiman? Enggak ya, udah terbiasa. Dan anak-anak ini juga hebat ya. Mereka berani ya. Berarti dari kecil memang sudah jalan ke sekolah? Iya, udah biasa gitu. Sekolahnya mulai dari SD atau dari TK? Dari PAUD. Oh, dari PAUD. Oh. Berarti kalau PAUD ibu yang nganter. Iya. Kalau PAUDnya kemana Bu? Iya di Ciogong. Oh, yang dekat sini. Ya. Kalau yang SD memang jauh. Memang SD mah di Pangrumasan. Oh, di Pangrumasan. Ya, luar biasa nih. Saya salutnya anak-anaknya nih ya. Luar biasa pemberani nih. Satu keluarga ya. Berarti ada 6 orang ya yang tinggal di sini. Iya. Ya, 4 anak sama 2 orang tua. Masya Allah. Jadi Ibu ya sebelumnya perkenalkan dulu, saya Ibra. Aslinya nama dari Halmahera, Maluku Utara. Cuman saat ini saya sudah tinggal di Cukang Kaung, Sodong Hilir, Tasikmalaya. Saya kesini silaturahmi sama keluarga Ibu dan alhamdulillah saya kesini juga membawa titipan amanah dari Ibu Sapia dari Singapura. Beliau nitip ada sembako, juga ada uang tunai, dan
ada juga titipan sajadah. Nah ini Ijal uang tunainya. Ini ada uang tunai dari Ibu Safiah senilai Rp500.000. Mohon diterima. Terima kasih. Masya Allah. Dan ini ada beras ya, beras 5 kilo. Terus ini juga ada minyak goreng ya. Terus ini juga ada sembako macam-macam, gula, kopi ya. Dan ini titipan dari Kawimin Qatar. Angga. Alhamdulillah. Gimana perasaan Ibu? Senang. Senang ya. Iya. Gak bisa berkata-kata banyak ya, selain ucapan terima kasih. Iya, terima Ya. Kata Ibu, mimpi apa kita ini ya. Jadi uang ini bisa dimanfaatkan buat anak-anak. Semoga membawa berkah ya buat keluarga Ibu, buat yang nitip dan buat kami yang datang ke sini. Ya. Jadi alhamdulillah informasi ini saya dapat dari Ayoga. Jadi Ayogi yang ngasih tahu saya kalau di sini tuh ada yang tinggal di hutan satu keluarga. Tapi saya nggak tahu kalau ini ada anak-anak ya. Cuman pas kagetnya ketemu di jalan tadi ya, luar biasa. Nah ini Bu, saya mau tanya lagi. Kalau untuk jajan anak-anak sehari-hari berapa dikasihnya? 5.000. 5.000 ya. Berdua atau berdua? Berarti satu orang 2.500. Masya Allah. Untuk tempat tinggal di sini sudah ada listrik ya Bu ya? Sudah ada listrik. Berarti air cukup lah ya. Air ada. Nah, sehari-harinya berarti di sini bertani. Apa aja sih yang ditanam di sini? Iya, apa sih? Kapol, Terus pisang, singkong, buat sehari-hari lah. Nah, ini kan jauh Bu. Ke pasar atau ke warung ya. Kira-kira berapa minggu sekali atau berapa hari sekali ke warungnya? 2 hari sekali. Oh, 2 hari sekali. Ya. Kalau ada ya, kalau lagi nggak ada ya, yang ada di sini. Yang ada di sini. Berarti ke pasar juga sekalian jualan. Kan setara ke pasar. Oh, ke pasar enggak. Jadi kalau misalnya jual hasil-hasil bumi ini kemana? Kasih ke kampung. Oh, ke kampung. Jual kapol ya, Masya Allah. Ini luar biasa nih ya. Saya salut dengan keluarga ini ya. Tinggal menyendiri di tengah-tengah hutan ya. Mereka bertahan di sini dengan makanan apa adanya ya. Nah, ini Ibu kalau boleh tahu aslinya orang sini atau asli dari mana Bu? Dari Bekasi. Hah? Bukan dari sini ayo Gi? Bukan dari Bekasi. Oh, dari Bekasi. Gimana ceritanya bisa ke sini Bu? Ceritanya. Jangan-jangan nyasar kayak saya ini. Ceritanya gimana Bu? Saya kan punya orang tua dari Bekasi. Jadi orang tua saya beli tanah di sini. Oh. 5 gunduk. Terus kata orang tua saya gini, nanya sama suami saya, Lam, gimana, mau nggak tinggal di Garut, tempatin tanah bapak? Iya. Mau Pak, emang kan saya kan di sana di rumah mertua. Iya. Ya nama rumah mertua kan enggak. Iya. Rumah Suatu saat lah. pasti kembali ke rumah sendiri ya, buat sendiri. Pengen Pak, pengen punya rumah sendiri, pengen punya tanah sendiri, katanya. Ayo atuh kalau mau mah, bapak tempatin di sana di Garut, dibikinin rumah. Nggak tahu saya. Maksudnya nggak tahu tinggal di sini, kata saya di kampung lah gitu ya, nggak tahu di sini supaya apa, biar supaya saya bisa mandiri, Masya Allah. mandiri buat anak-anak. Gitu. Saya seneng banget tinggal di sini biar maksudnya. Justru Ibu malah bersyukur ya, walaupun tinggal di hutan. Hebat ini. Kan Bekasinya di kota atau di kampung? Di kampung. Oh, di kampung. Tapi kan Bekasi kan terkenalnya kota ya. Iya. Dan di kampungnya. Oh, sama ya. Berarti tapi kalau ini kan bukan di kampung, Bu. Apa nggak nyesel, Bu, ke sini? Enggak ya. Hebat ini, luar biasa ya. Gitu. Patut ditiru ya, jarang-jarang seorang istri ya kayak Ibu kayak gini ya. Saya juga
turut mengambil pengalaman juga ya dari ibu. Diajak dari Bekasi ke sini. Saya kira mah tinggal di kampung, ternyata mah ibunya tinggal di hutan. Namun luar biasa, ibu ini sangat bersyukur ya. Dan alhamdulillah sampai punya anak-anak nih ya. Hebat ini ya. Jadi ini lahirnya di sini juga. Iya, di sini. Paujan? Lain mah di Bekasi. Oh, di Bekasi. Kalau dua mungkin di Bekasi, kalau duanya mungkin di sini kali ya. Ini aja yang di sini mah. Ini. Namanya siapa nih yang kecil? Ali. Ali. Oke. Jadi alhamdulillah teman-teman, seperti inilah kehidupan keluarga adik Fauzan ya. Mereka hidup di tengah-tengah hutan ya, dari Bekasi ya, tinggal di sini untuk mencari hidup ya. Dan alhamdulillah sejauh ini mereka senang ya, apalagi ibunya. Ini ibunya terharu tiba-tiba dapat rezeki ya. Tapi tadi sempat panik. Bener, saya panik gitu sama bapaknya, kok belum pulang? Iya. Kata gitu. Udah ditanyain sama guru-gurunya, udah pulang mbak katanya. Udah pulang tapi tuh belum kelihatan gitu. Iya, mohon maaf ya. Jadi emang kalau kita liputan, tadi juga kita bilang ke mereka, gak apa-apa ya agak ulang-ulang. Jadi kita ngulang-ulang berapa kali, Jal? 10 kali nyampe? Iya. Karena kan ini kita membutuhkan informasi dari anak-anak juga ya. Takut ada informasi yang salah dan sebagainya, kita sampaikan. Jadi kita ulang-ulang. Dan alhamdulillah anak-anaknya juga bisa. Nah ini Bu, saya boleh izin untuk melihat rumahnya, boleh? Nanti kakak suruh masuk ke kamar gak apa-apa. Jadi saya mau lihat dulu isi rumahnya. Dan mungkin tempat mandi di mana? Di sana itu bukan? Di dalam. Oh di dalam. Oke. Jadi saya kira yang di sana. Nanti kita lihat-lihat di bagian dalam aja. Oke, sekarang kita buka sepatu dulu ya. Ini mohon maafin Ibu ya, kotor-kotor ya. Sama di dalam. Nah, kita buka sepatu nih. Kayak gini nih, teman-teman. Sepatu kita nih sampai kotor-kotor ya, apalagi sepatunya Fauzan dan kakaknya ya, yang setiap hari ke hutan. Oke. Susah nih. Kita buka dulu. Oke. Nah, ayo Fauzan, antar Om ke dalam. Oke, nah kita masuk nih ya. Fauzan duluan. Fauzan yang ngantar saya. Masya Allah. Assalamualaikum. Luar biasa ini. Kayak gini tempatnya. Berarti ini langsung kamarnya. Oh. Jadi rumahnya ini ukuran yang di dalam sini paling 4 kali 4 ya. Yang di dalam sini ya. Nah, ini buat dapur langsung. Ini langsung kamar. Nah, kamar di private ya. Kita lihat sini. Ini bersih. Masya Allah. Luar biasa ini. Pakai toilet. Keren. Jadi gini nih. Ya, hebat ya. Bersih, rapi ya. Keren ya. Oke. Nah, Fauzan sini. Coba liatin nih ke donatur apa saja yang dikasih ya. Karena ini punya donatur jadi kita harus liatin. Coba Jan, buka Jan, sama mama sama kakak nih. Ayo. Biar dia seneng. Ya, ayo kakak sini ke sini. Ada mie goreng ya. Ada kapal api kopi ya, ada energen, ada Roma, ada ikan. Nah, gimana Fauzan? Senang nggak? Senang. Jadi Fauzan ini anak yang pendiam ya, nggak banyak bicara. Tapi kita lihat dari ekspresinya senang. Kakak gimana kakak? Senang, Masya Allah. Fauzan usianya berapa tahun tadi? 7 tahun? 7 atau 8? Lebih. 7 masuk 8 ya. Ya. Terus si kakak 12 tahun. Yang kecil ini? Setahun. Setahun nih. Kalau yang di dalam, yang di kamar? Udah nikah. Oh, udah nikah. Oh. Cuman udah pisah. Oh iya, nggak apa-apa ya. Kita doain mudah-mudahan sehat ya. Mudah-mudahan panjang umur juga ya, dikasih keselamatan di sini.
Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Alhamdulillah dengan adanya pemberian rezeki dari Ibu Sapia ini membawa kesenangan tersendiri ya buat keluarga Fauzan ini. Adiknya ya, kakaknya ya, dan terutama orang tua ya pasti merasa haru ya kedatangan kita ke sini yang nggak diduga-duga ya. Jadi ini tanpa survei tapi sudah diinformasikan. Jadi karena Ayogi udah tahu lama ya Ayogi ya, tahu keluarga ini udah lama, jadi kita nggak utus survei ke sini. Jadi Ayoginya langsung ngantar saya langsung ke sini nih. Ayogi bilang kita perlu kasih tahu lagi nggak usah karena ini adalah kejutan. Alhamdulillah semuanya kaget ya, saya kaget ya, Ijal kaget ya, Ayogi kaget ya, Ibu kaget dan anak-anak juga kaget. Alhamdulillah semuanya mendapat keberkahan ya Allah. Oke teman-teman, seperti inilah kehidupan keluarga De Fauzan ya, dan mohon maaf untuk bapaknya ini mungkin sementara lagi ke kebun kali ya. Ke kebun ya, nyari kapol ya. Ini hujan-hujan ya. Dan habis ini saya mau ke belakang sana tuh ya. Bukan ke belakang tapi ke depan ya. Mau lihat airnya ya. Ayo Fauzan, antar dulu Jan. Pemberani ini si Fauzan. Kita lihat air sungai yang sana. Yuk, awas licin Jan. Coba, ayo ke bawah berarti situnya. Yuk, jangan turun. Hati-hati licin. Oke. Licin jalannya. Hati-hati Fauzan. Fauzan sering mandi di rumah atau mandi di sini juga kadang-kadang? Oh, nggak pernah. Oh, nggak pernah. Nih, ya. Nih airnya enak nih. Ya, nih. Coba. Om Ibra cuci muka dulu. Masya Allah. Nih, airnya jernih banget. Aduh, cantik ini. Masya Allah. Keren ya. Nih, Dede Fauzan gak takut tinggal di hutan kayak gini? Woi, pemberani nih. Berarti setiap hari masuk keluar hutan kayak gini ya? Luar biasa. Dede Fauzan cita-citanya pengen jadi apa kalau gede? Jadi apa? Jadi polisi? Jadi tentara? Jadi apa? Jadi dokter? Apa jadi guru? Jadi guru. Masya Allah. Ini hebat ini. Ayo kita balik lagi. Jadi seperti ini ya tempat tinggalnya Fauzan ya, berada di tengah-tengah hutan belantara bersama dengan ketiga saudaranya ya. Dan luar biasa nih, mereka ini jauh-jauh dari Bekasi, bukannya tinggal di kampung tapi mereka ini tinggalnya di hutan nih. Dan di sebelah sini juga ada kandang kambing ya. Mereka melihara kambing atau domba nih. Dan tuh teman-teman, di sebelah atas tuh ada mangga. Nih. Ini kalau gunungnya ini nama gunung apa? Yang atas ini? Pasir Salam. Nih ya. Ada talas ya. Masya Allah. Nih, jauh nih. Luar biasa. Keren. Nih, tinggalnya dekat bambu ya. Jal geser dulu ya. Nah, Ibu kan tinggal di sini sudah lama, Bu ya. Pernah enggak sih mendengar atau melihat hal-hal yang berbau dengan gaib atau mistis? Enggak pernah. Selama 5 tahun ini enggak pernah. Luar biasa ya. Pernah nggak sih ditinggal sama bapak sama anak-anak kayak gini? Pernah. Ya. Malam pernah nggak? Pernah. Tapi ibu nggak takut? Enggak. Weh, luar biasa. Apa sih, sering main sama anak-anak, pengen main katanya. Ini Pak kesel. Ya udah main. Saya sendiri di sini.
Ibu pernah sendiri di sini? Iya, benar. Tapi nggak takut? Enggak. Wah, ini kan dekat bambu nih, Bu ya. Kenapa? Ya kalau di hutan bambu kan ya biasa dikenal horor ya, serem ya. Tapi Ibu nggak takut. Ya, luar biasa. Kan Anak-anak. nggak cuma di sini aja bambunya. Iya sih, iya. Jadi berawal dari Ibu ya, anak-anak akhirnya jadi berani juga ya masuk hutan, keluar hutan kayak gini. Kalau orang tuanya nggak berani, mungkin anak-anak juga nggak mau sekolah. Enggak mau. Nah, berarti nih yang kecil lahirnya di sini. Nah, waktu itu lahir bidan yang ke sini atau gimana? Ibu yang ke Enggak, lagi pada masuk sekolah. Lahir di sana di rumah bidannya. Oh. Lagi ngantar. Lagi ngantar terus melahirkan. Iya. Masya Allah, melahirkan di jalan berarti ya? Enggak. Atau gimana? Maksudnya udah. Oh, udah ke bidan. Udah di Iya. bidan. Oh iya, dalam perjalanan berarti ya sama aja ya. Luar biasa. Pak Ujan harus semangat ya, cita-citanya jadi guru. Kalau kakak cita-citanya jadi apa? Jadi dokter. Oh, jadi dokter. Kayak ponakan saya. Ya, saya doakan mudah-mudahan cita-cita mereka berdua ya, bertiga sama yang si kecil nih ya, bisa tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu saya tanya lagi nih, kalau anak-anak sakit atau gimana, itu gimana awal misalnya anak-anak lagi sakit langsung dibawa ke puskesmas kah atau beli obat dulu? Beli obat aja. Oh, beli obat dulu ya. Nanti kalau udah agak parah baru dibawa ke rumah ke puskesmas. Tapi pernah nggak sih langsung dibawa ke puskesmas? Pernah nggak? Alhamdulillah. Hebat nih anak-anak ya. Luar biasa nih. Ibu ya, saya sekali lagi ngucapin terima kasih ya sudah disambut dengan baik, dan mohon maaf ya sebelumnya kita kesini dadakan karena ini juga kejutan ya. Ibu kaget dan kami juga kaget. Oke teman-teman, jadi seperti inilah kehidupan atau kisah kehidupan Dedek Fauzan dan keluarganya. Mereka hidup di tengah-tengah hutan belantara, namun mereka ini adalah keluarga yang pandai bersyukur. Nyatanya kita kesini menemukan dengan hidup yang sederhana apa adanya. Oke, mungkin dari saya akhiri dulu. Saya ucapkan terima kasih buat para donatur yang sudah mengisikan rezeki buat keluarga ini. Saya doakan mudah-mudahan sehat selalu dan dilancarkan terus rezekinya. Saya Ibra mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.